Halo, salam jumpa dengan saya Dega Febiarsa di mata kuliah Technopreneurship. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi dari Technopreneurship yang bersumber dari homegrown.ph. Oke, langsung saja kita simak, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar pada video kali ini. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, jangan lupa untuk menyimak dengan baik, karena nanti di akhir video ini saya akan meminta Anda untuk melakukan beberapa tugas. Oke, jadi pada prinsipnya anatomi dari seorang technopreneurship menurut Walter Wong yang dilansir oleh homegrown.ph, beberapa yang harus dimiliki oleh seorang technopreneur, diantaranya dia haruslah visioner, learner atau pembelajar, hustler, ya, seseorang yang sangat giat. Kemudian dia harus menjadi seseorang yang sistematis, kemudian seseorang yang terobsesi atau passionate, dan yang terdorong atau driven. Tentunya dia juga seseorang yang grounded, artinya tidak melupakan bahwa dia adalah bagian dari makhluk lain di bumi atau membumi asalnya. Oke, kita mulai saja dengan pembahasan tentang anatomi dari technopreneur. Yang pertama, visioner. Ya, seseorang dikatakan visioner ketika dia mampu untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia lain. Yang dimaksud di sini adalah kesempatan atau peluang. Di sini adalah peluang atau opportunity. Jika seseorang melihat sesuatu, itu dia sudah berpikir beberapa tahun ke depan terhadap sesuatu tersebut. Itu dikatakan visioner. Wah, misalkan ketika ada, sekarang ini masyarakat sudah terbiasa dengan sekolah daring atau belajar daring. Seorang yang visioner bisa melihat bahwa berarti nanti sesuatu yang berbasis online itu akan menjadi peluang tersendiri. Misalnya kita akan berjualan secara online, artinya semua orang terbiasa dengan gadget, terbiasa dengan laptop, terbiasa dengan. Nah, berarti ketika orang melihat peluang, berarti kalau kita bikin tutorial online nanti pasti akan banyak yang lihat. Nah, itu misalnya contoh sebagai pemikiran yang melihat jauh ke depan, atau barangkali seperti ini. Ke depan orang akan banyak keahlian yang dibutuhkan itu berbasis IT. Nah, berarti saya harus memperdalam atau mempertajam skill tentang IT karena semuanya sudah akan berbasis online. Berarti Anda ketika Anda visioner, harusnya Anda akan mendalami atau menambah skill atau keterampilan di bidang IT, karena melihat beberapa tahun ke depan itu seluruh aspek itu sudah berbasis teknologi informasi. Nah, ini contoh tentang visioner. Kemudian yang kedua adalah berpikir tentang cara membuat sistem baru yang berfungsi, alih-alih mengeluh tentang sistem yang tidak berfungsi. Nah, contohnya ketika kita belajar daring seperti ini. Nah, ini kita akan kesulitan bagaimana prakteknya, bagaimana ketika praktikum. Tetapi seorang yang visioner itu justru akan memikirkan bagaimana praktikum itu bisa dilakukan secara daring. Nah, itu yang dinamakan visioner. Jadi dia tidak akan berpikir, ini nggak bisa praktek, nggak bisa, karena harus ketemu alat, harus menghadapi alat. Nah, tapi seorang visioner akan berpikir sebaliknya, bagaimana ketika kendalanya seperti ini, ya kita harus bagaimana membawa atau
mengonlinekan sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara offline. Itu bagaimana caranya kita berpikir supaya itu bisa online. Nah saja Anda diminta untuk praktikum membuat, atau mungkin praktikum kalau misalnya di bidang sosial, misalkan bagaimana membuat laporan keuangan. Nah, praktikum membuat laporan keuangan itu ketika orang yang visioner akan bisa ditransformasi dengan cara misalkan dosen membuat video tutorial, kemudian mahasiswa mempraktekkan, kemudian merekamnya dan mempublikasikan ke YouTube atau yang lainnya. Nah, itu sebagai solusi atau mengatasi sesuatu yang tidak berfungsi atau yang tidak berjalan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki fokus tunggal dalam memecahkan masalah yang dia pilih untuk diatasi. Nah, artinya begini, ketika dia menghadapi masalah, seseorang menghadapi masalah, beberapa masalah, nah, seorang yang visioner akan mampu memilih di antara masalah-masalah tersebut mana yang lebih diprioritaskan atau yang lebih dulu diatasi. Contohnya begini, ketika Anda diminta untuk bos Anda meminta kerjakan tugas ini, buat laporan keuangan, buat laporan stok barang, buat laporan, banyak sekali yang diberikan kepada Anda. Nah, seorang yang visioner, dia akan berpikir, dia akan memilih pekerjaan atau tugas mana yang membuat atasan atau bosnya puas terhadap Anda atau terhadap bawahan. Nah, itulah yang akan dikerjakan lebih dulu. Nah, artinya seorang yang visioner bisa memecahkan masalah dan memilih mana yang akan diselesaikan lebih dulu. Nah, kemudian bersedia mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Jadi seorang yang visioner itu dengan senang hati akan mengeksplor berbagai kemungkinan. Misalnya saja begini, ketika seseorang dihadapkan pada situasi, contohnya seperti ini ya, ketika Anda nanti seorang guru, kemudian dihadapkan dalam situasi BDR, belajar dari rumah. Nah, sedangkan Anda tahu siswa-siswa Anda itu tidak punya gadget, tidak punya kuota, dan lain sebagainya. Nah, seseorang akan memilih atau mencari solusi ketika dia visioner ya. Bagaimana caranya? Misalnya begini, seperti halnya yang saya lakukan. Kenapa saya tidak mau, tidak memprioritaskan Zoom meeting? Ya, saya lebih suka membuat video, saya upload di YouTube, Anda menyimak. Karena apa pertimbangan saya? Jadi, yang pertama, banyak operator seluler yang menawarkan paket YouTube sangat murah, bahkan unlimited. Artinya Anda berlangganan paket data YouTube Unlimited, Anda bisa mengikuti perkuliahan saya di YouTube. Daripada Anda berlangganan paket Zoom, ya kan? Anda harus mengikuti pada jam yang sama, hari yang sama tentunya, dan pakai data yang besar. Nah, padahal banyak operator yang memberikan penawaran paket Zoom itu dia hanya mungkin 2 giga atau maksimal 3 giga atau 5 giga untuk paket belajar misalnya. Nah, sedangkan beberapa dosen yang lain juga pakai Zoom. Nah, artinya saya mempertimbangkan hal itu. Otomatis dengan saya menggunakan sistem pembelajaran asinkronus yang tidak semerempak, Anda bisa belajar kapan saja atau bisa pakai paket data YouTube Unlimited. Nah, Anda akan lebih fleksibel di situ. Di sisi lain, Anda tetap menerima materi dari saya sebagai dosen. Nah, jadi saya akan mengeksplor ya, contohnya ya. Jadi
pemikiran visioner saya akan mengekspor caranya bagaimana. Oh, berarti saya harus membuat YouTube. Kemudian saya upload, jadi mahasiswa bisa mengikuti kapan saja dia mau, dan dengan pakai data yang lebih murah. Karena semua operator punya paket YouTube, hampir semua ya. Jadi pilihannya banyak. Kemudian ketika mahasiswa berada di lokasi yang tidak terjangkau sinyal, jadi bisa diikuti ketika mahasiswa tersebut ke tempat lain, ke tempat saudara, ke tempat teman yang sinyalnya lebih bagus, sehingga tidak perlu pada hari jam yang sama mahasiswa itu mengikuti perkuliahan saya. Nah itu, saya berpikirnya seperti itu. Bukan karena saya tidak bisa menggunakan Zoom, tidak. Tapi saya memperhatikan availability atau ketersediaan mahasiswa, baik dari sisi waktu, kemudian dari sisi finansial atau kuotanya. Nah, belum tentu semua mahasiswa juga punya laptop. Mungkin hanya punya smartphone. Atau bisa jadi tidak punya, jadi dia harus pinjam dulu. Kalau harus sinkronus, jam yang sama, hari yang sama, bisa jadi ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti. Tapi kalau asinkronus, dia mau kapanpun, dimanapun, menggunakan perangkat siapapun, dan menggunakan pakai data yang lebih murah. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud eksplorasi berbagai kemungkinan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Berikutnya, seorang teknopreneur itu memang haruslah orang yang senantiasa belajar atau learner atau pembelajar, yang haus akan pengetahuan tentunya, dan mau meluangkan waktu untuk mempelajari lebih banyak keterampilan atau skill. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus mau meluangkan waktu untuk belajar ilmu di luar kemampuan yang Anda pelajari atau skill-skill tambahan. Tentunya waktu tersebut ya harus Anda alokasikan. Karena kalau kita hanya mengandalkan materi dari kuliah, itu mungkin di dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, itu tidak seluruhnya Anda dapatkan di kuliah. Ya, Anda harus meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan-keterampilan tambahan. Misalnya, Anda mungkin kuliah di program studi sosial, tapi Anda meluangkan waktu untuk belajar tentang teknologi informasi, tentang editing video, tentang pemrograman, desain web, atau pengetahuan-pengetahuan yang sebagai kompetensi tambahan Anda. Nah, itu Anda termasuk sebagai pembelajar. Kemudian memisahkan sesuatu, bahkan memecahnya untuk memahami konsep. Jadi begini, ketika Anda kesulitan dalam memahami sesuatu, nah seorang teknopreneur itu mampu untuk memecah atau memisahkan untuk memahami konsepnya. Artinya begini, contohnya seperti ini. Ketika ada kebijakan belajar dari rumah, nah artinya konsep pemerintah itu harus dipahami seperti ini. Satu, mencegah penularan virus COVID-19 atau COVID-19. Nah, Anda breakdown ke alasan itu. Kenapa kok dibuat belajar dari rumah? Padahal ketika di kampus pun kan tidak ada masalah, kita tinggal menjalankan protokol kesehatan. Nah, kemudian jaga jarak gitu ya. Tapi kenapa kok tetap diterapkan belajar dari rumah? Nah, yang pertama, ketika Anda pecah lagi atau memisahkan antara belajar dengan proses Anda menuju ke kampus, ya kan? Kita memahami sebagai bagaimana Anda berpeluang untuk tertular ketika melakukan perjalanan keluar rumah, kemudian mungkin istirahat di jalan kalau Anda pakai kendaraan pribadi. Nah, Anda akan berhenti di beberapa tempat yang mungkin disinggahi orang lain. Nah, kemudian ketika Anda pakai kendaraan umum, Anda akan
berinteraksi dengan banyak orang sebelum sampai ke kampus. Nah, artinya ketika kita bisa memecah-mecah suatu permasalahan, jadi kita tahu sebenarnya kenapa kok kita dilarang untuk uh, belajar luring ya. Ini sebagai upaya untuk mencegah, ya, mencegah. Artinya ketika Anda di rumah, otomatis peluang Anda untuk berinteraksi dengan orang di luar rumah itu juga kecil gitu ya. Kemudian peluang untuk Anda menularkan atau tertular ke sesama teman atau dosen, ke dosen atau orang-orang di kampus juga kecil. Jadi itu ketika maksud dari memisahkan sesuatu. Jadi antara kebutuhan Anda kuliah dengan maksud pemerintah dengan mencanangkan belajar dari rumah. Nah itu, jadi Anda paham, oh kenapa, oh ternyata ini, oh ternyata penularan seperti itu. Sehingga Anda paham bahwa kenapa kok lebih baik ya sudah daring. Walaupun sebetulnya sebagian mungkin akan lebih senang kalau luring ya. Tapi di sisi lain ya memang itu demi kebaikan juga ketika kita diminta untuk daring. Di sisi lain Anda juga waktunya fleksibel. Mungkin kalau Anda kuliah di sini mungkin ada yang belum mandi ya kita nggak akan ketahuan gitu ya. Atau barangkali ada yang pakai sarung mungkin ya kan nggak ada yang tahu gitu ya. Ketika dia daring. Nah, artinya bukan perkara itu ya. Artinya kan dengan daring pun akan ada fleksibilitas di sisi lain gitu ya. Jadi konsep dari ini juga akan lebih ini ya, lebih bisa dipahami. Artinya Anda jadi lebih fleksibel kuliahnya gitu ya. Bisa dari rumah, nggak harus buru-buru datang ke kampus. Kemudian mungkin Anda harus menyiapkan banyak hal ketika Anda ke kampus. Anda harus ngekos gitu ya. Di sisi lain memang akan dimudahkan juga. Nah, maksudnya itu, jadi memisahkan sesuatu untuk dan memecahnya ke bagian-bagian dari suatu permasalahan untuk memahami konsepnya. Berikutnya hustler atau seseorang yang giat sekali. Ya, seorang teknopreneur itu seseorang yang giat. Dia mau menjual idenya dan membeli kolaborator. Maksudnya begini, seorang teknopreneur itu nggak akan berjuang sendiri. Dia pasti butuh orang untuk bergabung atau berkolaborasi, bertukar ide dan pikiran dan tenaga. Anda punya ide, orang lain punya modal. Jadi orang yang giat, jadi giat mencari partner, mencari kolaborasi, jadi kolaborator ya dalam mewujudkan ide Anda. Jangan ide disimpan sendiri. Ya kalau Anda punya modal, kalau tidak, ya itu hanya sebatas ide. Nanti bisa didahului orang lain. Ketika Anda punya ide bisnis, oke, Anda menurut Anda ini bagus, tapi Anda nggak punya modal. Carilah kolaborator. Berkolaborasi dengan pemilik modal, kemudian wujudkan ide bisnis tersebut. Kemudian pelajaran teridentifikasi yang datang dengan menjadi pengusaha pemula atau startup, sekarang istilahnya startup, dan terus maju atau jangan pernah menyerah, jangan berhenti. Karena startup itu tidak langsung jadi. Jadi setiap pebisnis startup yang sukses pasti mengalami kegagalan demi kegagalan. Makanya jangan menyerah ketika Anda punya ide bisnis, kemudian gagal, coba lagi dengan konsep yang berbeda, coba lagi terus, mungkin pemasarannya, mungkin itu packagingnya, atau mungkin cara Anda memperkenalkan produknya yang salah. Jadi itu harus terus. Anda harus giat terus, berusaha terus untuk mendapatkan kesuksesan dalam mewujudkan ide Anda tersebut. Kemudian kepercayaan diri dalam berbicara atau confidence. Karena dia percaya pada apa yang dia lakukan. Artinya Anda yakin, Anda harus yakin ketika Anda menyampaikan ide Anda dan tentunya rasional ya. Memang akan ada beberapa yang menyaksikan. Kalau Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda bicarakan, bagaimana orang lain akan yakin? Jadi itu pentingnya berbicara dengan percaya diri. Salah nggak apa-apa. Pasti nanti akan dikomentarin. Paling kita dikomentarin ini bukan kayak gini. Tapi dengan dikomentarin kita jadi tahu kalau kita salah. Benar kan? Oke, jadi itu. Jadi teknopreneur itu harus seorang yang benar-benar giat.
Kemudian seorang teknopreneur itu harus bisa berpikir sistematis, tahu bagaimana memprioritaskan antara banyak tugas yang harus diselesaikan. Kemudian memiliki metode untuk suatu kegilaan, sesuatu yang gila ya, artinya ide-ide gila yang tidak dipikirkan orang lain, tetapi itu digunakan dalam menyelesaikan sesuatu. Kadang kita menyelesaikan sesuatu itu tidak harus dengan cara yang normatif atau yang sesuai pada umumnya. Nggak menutup kemungkinan suatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang gila. Nah, contohnya ide bisnis Gojek ya, kalau boleh kita sebut Gojek. Nah, dia nggak punya armada, tapi dia bisa mengantarkan orang dengan motornya orang lain gitu ya. Dia punya sistem. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal ini, misalnya dulu orang jualan air dalam botol itu dianggap gila. Tapi sekarang merek-merek Aqua, Ades, Club dan yang sebagainya atau aluminium dalam kemasan menjadi tren. Padahal dulu ngapain air putih dijual kan gitu. Itu dianggap ide gila. Nah, tapi kegilaan itu sekarang menjadi berhasil ya, banyak orang yang pakai gitu ya. Itu salah satu contoh kegilaan yang dimaksud. Jadi berpikir sesuatu yang tidak dipikirkan orang lain itu kadang dianggap sebagai suatu kegilaan. Gila gini kok dijual kan gitu. Bahkan di luar negeri sana ada batu itu dijual ya, batu peliharaan berupa batu, dan itu laku dan ada yang beli. Itu kan gila. Karena batu, kita pelihara batu, kita nggak ngasih makan, nggak ngasih minum ya. Jadi memang sesuatu yang gila, tapi nyatanya dia ya ada pembelinya gitu ya. Boleh kita mengatakan ya pembelinya ya sama gilanya dengan penjualnya, bisa jadi, tapi tidak seperti itu. Karena kegilaan itu dianggap gila ketika orang lain tidak lakukan, itu gila. Padahal itu hal yang lumrah, artinya hal yang luar biasa ya. Nah, kemudian bergairah atau passionate. Jadi terobsesi pada ide, baik rencana besar maupun detail yang kecil. Jadi idenya itu benar-benar dikupas. Anda punya ide bisnis apa, yaitu dikupas dari mulai hal yang besar, nanti pemasarannya bagaimana nih, sampai detail terkecilnya, bagaimana produk itu bisa benar-benar pas dengan customer. Hal-hal yang kecil, misalnya kemasan, atau bahkan tulisan merek pada produknya, penempatan detail-detail yang kecil itu pada produk, itu diperhatikan. Itu menjadi gairah tersendiri bagi seorang teknopreneur. Bagaimana membuat produk, nanti desain kemasannya kayak gimana, kemudian packagingnya nanti bagaimana, purna jualnya, itu semuanya dipikirkan secara detail. Semuanya penting bagi orang yang passionate. Tidak ada yang tidak penting. Bahkan nanti reseller kita, produk kita itu juga harus kita pikirkan. Kita punya produk, nanti bagaimana nanti kalau misalkan ada yang pengen jualin, nah itu harus kita pikirkan juga. Makanya semuanya penting. Jadi bagi seseorang teknopreneur, ketika dia punya produk, itu semua hal itu penting bagi dia. Ya. Bahkan hanya sekedar kurirnya apa, itu kan, atau mungkin kemasannya, bungkusnya dari apa, itu juga dipikirkan. Nanti cara melipat bungkusnya itu bagaimana, nah itu dipikirkan sedetail itu ya. Kalau Anda mungkin memberi produk-produk branding, itu Anda lihat kemasannya, bahkan inner packagingnya, kemasan dalamnya itu mereka pikirkan bagaimana bahannya apa, cara mengemasnya bagaimana. Jadi sampai sedetail itu. Nah itu beberapa hal tentang bagaimana Anda harus bergairah dalam memunculkan ide-ide bisnis, menjalankan bisnis Anda di channel. Nah, mungkin Anda juga akan melakukan sesuatu yang berbeda karena gairah Anda terhadap ide bisnis Anda.
Ya seperti halnya nanti Anda bagaimana mendesain packagingnya. Ya, mungkin Anda akan menggunakan sesuatu yang lain daripada yang lain dalam produk Anda. Misalnya, mungkin Anda menjual jam tangan, tapi kemasannya kemasan dari daun pisang barangkali ya. Ini mungkin gila, ngapain jual jam tangan ditaruh di daun pisang? Aneh kan? Tapi ketika Anda mengemasnya dengan baik, dengan memperhatikan beberapa hal kaitannya estetik, kemudian sesuatu yang detail gitu ya, nggak menutup kemungkinan gitu. Kan itu unik, orang akan melihat, wah unik juga ya. Nah, itu ada menjadi diferensiasi produk Anda dengan produk yang lain. Nah itu hal yang kecil seperti itu memang kadang perlu dipikirkan. Kita sama-sama punya produk jam tangan kan. Tapi bagaimana kita bisa menjual? Kita punya keunikan, bisa viral ya, bisa jadi trending. Karena bungkusnya pakai daun pisang, misalnya kayak gitu ya. Itu contoh saja. Nah, itu yang dimaksud dengan melakukan sesuatu yang berbeda karena passion Anda di situ. Jadi Anda ingin punya passion di situ. Nah, kemudian ada driven di sini, driven atau dorongan atau terdorong. Anda bisa pergi dan mengubah banyak hal karena dia bisa, karena Anda bisa. Didorong oleh ketidakpuasan terus-menerus terhadap status quo. Misalkan, kok gini-gini aja nih, kita beli minuman kok gini-gini aja, nggak ada yang unik, nggak ada yang seru. Nah, Anda bisa terdorong oleh hal-hal yang seperti itu. Kemudian mencari cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi seorang technopreneur akan terdorong oleh hal-hal yang apa sih yang bisa merubah banyak hal, karena saya bisa apa sih gitu ya, berpikir seperti itu ya. Kemudian masa gini-gini aja nih, perlu sesuatu yang berbeda atau out of the box. Ada yang istilahnya out of the box, berpikir di luar kotak. Jadi seperti itu. Kemudian mencari cara ya, bagaimana sih membuat sesuatu yang ini harus bisa lebih baik nih. Artinya ide-ide itu akan muncul ketika Anda menghadapi sesuatu dan Anda mampu melihat. Nah, tadi yang dikatakan visioner, wah ini peluang nih. Ini lagi musim ini, kayaknya gini deh. Mungkin ini ya, nanti kita di lebaran, misalnya lebaran di kondisi COVID. Nah, orang yang melihat peluang ya dia bikin baju lebaran sama maskernya kan gitu. Nah, itu dia biar orang yang bisa melihat peluang gitu ya. Atau bikin helm sekaligus masker gitu ya. Jadi sudah ada maskernya di helmnya gitu. Seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang mereka yang terdorong oleh situasi. Nah, seorang yang technopreneur tetap di samping mimpi-mimpinya yang luar biasa, dia harus tetap membumi karena dia akan berinteraksi dengan orang lain. Secara emosional, ya punya target yang gila, tapi harus jangan lupakan bahwa Anda itu berinteraksi dengan orang-orang sekitar Anda. Jadi tetap membumi, jangan lupa daratan ya. Kemudian memahami pentingnya sistem pendukung di antara keluarga dan teman. Kita punya teman, punya keluarga. Jadi ketika kita punya visi, ya jangan lupa kita punya orang-orang di belakang kita, di sekitar kita. Jadi segila apapun ide Anda, jangan lupakan bahwa Anda harus tetap membumi. Tetap kegilaan Anda ya kembali lagi untuk orang-orang di sekitar Anda. Ya, jadi itu mungkin yang bisa kami bahas, yang bisa saya sampaikan di mata kuliah kali ini, pertemuan kali ini. Nah, sekarang lakukan sesuatu, temukan jiwa Anda sebagai technopreneur. Oke, jadi itu silakan kalau ada yang ditanyakan silakan tulis komentar dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semoga kesuksesan bersama. Terima kasih.